Aku serahkan suamiku untuk si pelakor. Dia tak tahu kalau suamiku miskin. Aku yang kaya. Ku ambil kembali hartaku agar tahu rasa kalian. Ketika Andira mendapati suaminya selingkuh dengan seorang perempuan penggoda, dia tidak hancur. Dia justru tersenyum sinis karena ada rahasia besar yang si pelakor tidak tahu. Semua kekayaan yang suaminya nikmati sebenarnya adalah milik Andira. Tanpa ragu, Andira menyerahkan suaminya kepada si pelakor, lalu dengan kejam dia menarik semua hartanya kembali. Kini, suami dan pelakor tersebut hidup sengsara, merasakan apa yang telah mereka perbuat. Karma datang dengan cepat, dan Andira menikmati melihat mereka jatuh setelah mencampakkannya. Jika kamu suka kisah balas dendam yang memuaskan ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar tentang pendapatmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Andira Kinasih. Seorang perempuan berusia 35 tahun yang selama ini hidup dalam bayangan kesempurnaan. Orang-orang di sekitarku selalu melihatku sebagai istri yang sempurna. Selalu tampil anggun, lemah lembut, dan patuh kepada suamiku, Rizky. Dari luar, pernikahanku terlihat harmonis, bahagia, bahkan banyak yang iri dengan kehidupan rumah tanggaku. Namun, mereka tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya dan apa yang tersembunyi di balik senyumanku. Aku lahir dari keluarga kaya raya. Ayahku adalah seorang pengusaha sukses yang membangun kerajaan bisnis dari nol, dan semua kekayaan itu jatuh ke tanganku setelah beliau tiada. Tapi aku tidak pernah menunjukkannya. Rizky, suamiku, selalu merasa dirinya yang paling berkuasa. Dia pikir dialah yang membawa semua kemewahan ini ke dalam hidupku. Dia sering menganggap rendah diriku. Berpikir aku hanya istri yang beruntung menikahi pria, sukses, seperti dirinya. Apa yang Rizky tidak tahu adalah, aku yang sebenarnya memiliki kendali atas semua kekayaan ini. Selama bertahun-tahun, aku membiarkannya merasa di atas, memberikan apa yang dia inginkan tanpa protes. Aku hanya diam, menahan amarahku, meskipun di belakangku, dia sudah mulai berselingkuh. Dia pikir aku tidak tahu, tapi aku tahu semuanya. Aku tahu tentang perempuan itu. Laras, si pelakor yang menganggap suamiku sebagai tiket emas untuk keluar dari kehidupannya yang serba kekurangan. Biarkan dia berpikir begitu. Biarkan mereka berdua terjebak dalam kebohongan mereka sendiri. Karena sebentar lagi, aku akan menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali. Tidak lama lagi, aku akan serahkan suamiku padanya. Mereka akan hidup dalam ilusi yang mereka bangun bersama, tanpa tahu bahwa semua kemewahan ini adalah milikku. Dan saat itulah, aku akan mengambil kembali semuanya. Hartaku, kebahagiaanku, dan hidupku yang sesungguhnya. Aku, Andira Kinasih, akan membuat mereka merasakan apa artinya jatuh dari surga ke neraka. Hari itu seperti biasa. Rizky pergi lebih awal dengan dalih ada meeting penting di kantor. Aku sudah terbiasa dengan kebohongannya, dan aku tidak peduli. Laras, si pelakor, pasti sudah menunggunya di suatu tempat. Tidak masalah, biarkan mereka. Hari ini, rencana yang sudah kususun dengan hati-hati mulai berjalan. Aku duduk di meja makan dengan secangkir kopi, menatap kosong ke arah pemandangan luar jendela. Harta benda ini, rumah mewah yang berdiri megah di tengah kota, semua adalah milikku. Setiap mobil di garasi, perhiasan, dan properti yang Rizky pikir menjadi simbol kesuksesannya, semuanya berasal dari keringat keluargaku. Selama ini, aku membiarkan dia menikmati semua kemewahan itu, membiarkan dia merasa berkuasa, sementara aku diam-diam menyusun strategi. Pikiranku kembali kepada hari ketika aku menemukan perselingkuhan mereka. Sebuah pesan singkat di ponsel Rizky yang tak sengaja kutemukan. Laras mengirim pesan mesra, memanggilnya dengan julukan-julukan murahan, seolah dia adalah seorang raja. Sakit? Iya, awalnya.
Tapi sakit itu segera berubah menjadi rasa puas, karena aku tahu, mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Hari ini aku memutuskan sudah waktunya. Aku mengambil ponselku dan menghubungi pengacaraku. Pak Irwan, kita mulai prosesnya. Siapkan semua dokumen, ucapku dengan nada tenang. Di balik ketenangan itu, ada badai yang siap menghancurkan Rizky dan Laras. Setelah panggilan selesai, aku duduk dengan senyum tipis di bibirku. Aku sudah mengurus segalanya, dari surat perceraian hingga pemisahan aset. Semua harta ini adalah milikku secara hukum, dan sebentar lagi, Rizky akan sadar bahwa tanpa aku, dia bukan siapa-siapa. Dia bukan pengusaha sukses yang dia klaim selama ini. Dia hanyalah pria biasa yang hidup dari kekayaanku. Sore hari, Rizky pulang. Wajahnya berseri-seri, berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi. Sayang, bagaimana harimu? Tanyanya, mencoba terdengar hangat. Aku tersenyum. Baik, aku ada kejutan untukmu. Jawabku ringan. Matanya berbinar. Mungkin dia berpikir aku akan memberinya sesuatu yang mewah, atau lebih banyak uang untuk dia hamburkan bersama Laras. Aku berdiri, berjalan perlahan ke arah meja di ruang tamu, di mana sebuah amplop putih telah menunggu. Dengan tenang, aku memberikannya kepadanya. Dia mengambilnya dengan alis terangkat, membuka amplop itu, dan matanya langsung membesar. Apa ini, Andira? Suaranya bergetar. Surat perceraian, jawabku, tanpa ada emosi yang terpancar dari wajahku. Dan juga, dokumen pembagian aset. Mulai hari ini, semua yang ada di rumah ini, di rekening kita, tidak lagi menjadi milikmu. Aku sudah menyiapkan semua. Kau tidak akan membawa apa-apa selain pakaian yang ada di tubuhmu. Rizky terdiam, mulutnya ternganga. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini berubah menjadi pucat pasi. Apa-apaan ini, Andira? Kau bercanda, kan? Aku tertawa kecil, tapi tidak ada humor di balik tawa itu. Bercanda? Aku serius. Kau bisa pergi ke Laras. Kau tahu, dia pasti senang denganmu. Setidaknya sampai dia tahu kau tidak punya apa-apa lagi. Semua ini milikku, Rizky. Kau pikir aku tidak tahu tentang perselingkuhanmu? Selamat menikmati hidup barumu bersama Laras. Aku harap dia bisa menanggung bebanmu. Wajah Rizky semakin memucat. Tangannya bergetar. Kau tidak bisa melakukan ini, Andira. Aku suamimu. Aku menatapnya tajam. Bukan lagi. Mulai sekarang, kau hanyalah kenangan buruk dalam hidupku. Malam itu, Rizky pergi dengan tergesa-gesa. Mungkin menuju Laras, berharap si pelakor itu akan menerima dia dengan tangan terbuka. Aku tidak peduli. Yang ada di pikiranku hanyalah rasa puas. Semua ini sudah waktunya terjadi. Aku terlalu lama diam, terlalu lama menahan diri. Kini, aku bebas. Bebas dari kebohongan, pengkhianatan, dan hubungan yang selama ini menghancurkan batinku. Aku duduk kembali di sofa, menghela napas panjang, merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Esok hari, hidup baru menantiku. Dan aku tahu, baik Rizky maupun Laras akan segera menyadari betapa mereka salah besar. Mereka mungkin berpikir akan hidup bahagia dengan satu sama lain. Tapi mereka tidak tahu bahwa kebahagiaan itu hanya ilusi. Tanpa hartaku, mereka tidak akan punya apa-apa. Rizky akan melihat siapa Laras sebenarnya. Seorang wanita materialistis yang hanya mengejar uang. Dan ketika Laras tahu bahwa Rizky tidak membawa kekayaan apapun, semua akan berantakan dengan cepat. Aku, Andira Kinasih, tidak butuh balas dendam yang kasar. Karma akan bekerja dengan sendirinya. Aku hanya perlu menunggu dan menikmati setiap detik kehancuran mereka. Keesokan harinya, kabar mengejutkan menghampiri. Rupanya Rizky sudah bertemu dengan Laras. Aku tahu pasti bagaimana pertemuan itu terjadi.
Dan aku bisa membayangkan reaksi Laras saat mendapati bahwa semua kekayaan Rizky telah hilang. Pagi ini, aku duduk di meja kerjaku, menerima laporan dari pengacaraku bahwa segala urusan hukum sudah selesai. Semua aset telah kembali sepenuhnya menjadi milikku, dan Rizky kini hanyalah seorang pria biasa, tanpa harta dan kekuasaan. Telepon di meja kerjaku berdering. Aku mengangkatnya, mendengar suara gemetar dari seorang pria yang familiar. "Andira, kita harus bicara." Suara Rizky terdengar panik. "Apa yang mau dibicarakan?" Jawabku dengan tenang, tanpa sedikit pun emosi. "Kumohon." "Laras, dia meninggalkanku. Dia tidak mau tahu tentang aku setelah tahu aku tidak punya apa-apa lagi. Andira, aku minta maaf. Aku benar-benar bodoh. Kau benar selama ini, tolong beri aku kesempatan." Suaranya semakin putus asa, dan aku bisa mendengar suaranya bergetar, seolah menahan tangis. Aku tersenyum kecil, meski Rizky tidak bisa melihatnya. "Maaf? Kesempatan?" Aku tertawa pelan. "Rizky, kesempatan itu sudah kuberikan bertahun-tahun lalu. Tapi kau buang begitu saja. Sekarang, kau ingin aku menerimamu kembali setelah kau menghancurkan pernikahan kita demi seorang pelakor? Kau pikir aku akan menyelamatkanmu setelah apa yang kau lakukan padaku?" Di seberang telepon, Rizky terdiam. Suara napasnya terdengar berat, dan aku tahu dia sedang terpojok. Laras sudah meninggalkannya, dan sekarang dia berusaha mencari jalan kembali padaku. Tapi pintu itu sudah tertutup rapat, dan tak ada lagi ruang untuknya dalam hidupku. Aku tidak butuh lagi suami yang tak setia dan serakah sepertimu, Rizky. Hidupku sudah lebih baik tanpa kehadiranmu, kataku dengan nada dingin. Kau bisa hidup sesukamu dengan apa yang tersisa dari kehancuran yang kau ciptakan. Aku sudah selesai denganmu. Klik. Aku menutup telepon tanpa memberi Rizky kesempatan untuk berbicara lagi. Rasanya seperti beban yang terangkat dari pundakku. Tidak ada lagi keinginan untuk mendengar permintaan maafnya. Tidak ada lagi rasa sakit yang dulu menghantuiku. Aku hanya merasakan kebebasan. Kebebasan yang selama ini aku rindukan. Sementara itu, di tempat lain, Rizky benar-benar berada di titik terendah hidupnya. Setelah Laras mengetahui bahwa dia bukanlah pria kaya yang dia bayangkan, Laras meninggalkannya begitu saja. Laras tidak peduli dengan janji-janji manis Rizky atau masa depan mereka yang semu. Baginya, Rizky tidak lebih dari seorang pecundang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Laras, wanita yang dulu menyilaukan Rizky dengan pesona dan godaannya, kini membuangnya seperti sampah. Dia segera kembali ke kehidupannya yang semula, mencari pria kaya berikutnya yang bisa memberinya kehidupan mewah. Rizky, yang dulu merasa berada di puncak dunia, kini terjatuh ke dalam lubang yang dalam dan gelap. Dia kehilangan segalanya, hartanya, statusnya, bahkan harga dirinya. Tidak ada lagi teman-teman yang bersedia menolongnya. Mereka, yang dulu selalu mendampinginya saat dia di atas, kini menjauh satu persatu. Tanpa harta, Rizky bukanlah siapa-siapa. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kehancuran hidup Rizky dan Laras mulai menyebar. Aku mendengar dari teman-teman lama bahwa Laras kini terpaksa kembali ke kehidupannya yang keras. Sementara Rizky terpaksa hidup dengan hutang-hutang yang dia buat sendiri. Setiap kali kabar itu sampai ke telingaku, aku hanya tersenyum. Tidak ada kepuasan yang lebih besar daripada melihat bagaimana karma bekerja begitu cepat. Dan aku mulai menikmati kehidupanku yang baru. Tanpa beban seorang suami yang tak setia, tanpa kehadiran drama yang dulu selalu melingkupi hidupku. Aku kembali fokus pada bisnis keluargaku, membuatnya tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Aku juga menghabiskan waktu lebih banyak untuk diriku sendiri. Sesuatu yang dulu selalu aku abaikan demi memenuhi keinginan Rizky. Suatu sore, aku menerima undangan dari salah satu klien bisnis besar yang tertarik bekerja sama dengan perusahaanku. Undangan makan malam di sebuah hotel mewah. Ketika aku tiba di sana, aku bertemu dengan seorang pria, Adrian, pengusaha muda yang karismatik dan sukses.
Percakapan kami mengalir begitu saja, penuh dengan tawa dan kesepakatan bisnis yang menjanjikan. Adrian berbeda. Dia tidak melihatku sebagai bayang-bayang dari seorang pria lain. Dia melihatku sebagai perempuan yang kuat dan mandiri, seseorang yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dihargai sepenuhnya. Malam itu, saat kami berpisah, Adrian mengajakku bertemu lagi untuk makan malam lainnya. Aku tersenyum, merasa ada secercah harapan baru di dalam hatiku. Mungkin, ini bukan sekadar awal dari bisnis baru, tapi juga awal dari hidup yang benar-benar baru. Hidup yang aku bangun sendiri, tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Aku, Andira Kinasih, telah mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Dan sekarang, aku akan berjalan ke depan, meninggalkan masa lalu di belakangku. Sejak pertemuanku dengan Adrian, kehidupan mulai terasa lebih berwarna. Aku tidak lagi terjebak dalam bayangan masa lalu yang kelam, melainkan menemukan kembali diriku yang sebenarnya. Adrian sering menghubungiku, mengajak makan malam, membicarakan peluang bisnis, dan semakin sering, kami berbicara tentang hal-hal di luar bisnis, tentang kehidupan, harapan, dan masa depan. Suatu malam, kami bertemu di sebuah restoran mewah. Adrian, dengan senyumnya yang selalu tenang, menatapku dengan tatapan yang membuatku merasa dihargai. "Bagaimana perkembangan bisnis keluargamu, Andira?" tanyanya sambil menyandarkan dirinya di kursi. "Semakin kuat dan berkembang pesat," jawabku penuh keyakinan. Aku selalu berpikir kalau aku tidak bisa melakukan ini sendirian, tapi ternyata aku bisa, dan aku menikmati setiap prosesnya. Adrian tersenyum, seolah bangga dengan pencapaianku. "Itulah yang aku suka dari dirimu. Kau selalu memiliki keyakinan, meski terkadang dunia mencoba menjatuhkanmu." Aku hanya tersenyum, membalas pujiannya dengan anggukan kecil. Adrian selalu tahu cara membuatku merasa dihargai, berbeda dengan siapapun yang pernah ada dalam hidupku. Pertemuan demi pertemuan, aku mulai menyadari bahwa perasaanku terhadap Adrian lebih dari sekadar hubungan bisnis. Namun, aku tidak terburu-buru. Setelah semua yang terjadi dengan Rizky, aku memilih untuk berhati-hati. Sementara itu, hidup Rizky semakin terpuruk. Dia sudah mencoba mencari pekerjaan, tetapi reputasi buruknya membuatnya ditolak di mana-mana. Tanpa harta, teman-teman palsunya menjauh, dan Laras yang dulu dia kira akan setia, kini benar-benar menghilang dari hidupnya. Rizky seringkali melihat ke cermin, bertanya-tanya bagaimana hidupnya bisa berubah secepat ini. Dia menyesali setiap keputusan yang dia buat, terutama meninggalkan Andira. Suatu malam, dalam keputusasaan, Rizky mengirimkan pesan kepadaku. Isinya singkat namun penuh harapan yang hancur. "Andira, aku benar-benar menyesal. Aku tak tahu harus kemana lagi. Tolong maafkan aku. Kumohon, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku tak sanggup hidup seperti ini." Aku membaca pesan itu dengan tenang. Rasanya begitu asing. Seolah orang yang mengirim pesan itu bukanlah Rizky yang dulu aku kenal. Pria yang begitu percaya diri dan angkuh. Namun, aku tidak tergoda untuk membalas. Aku sudah membuat keputusan. Rizky bukan lagi bagian dari hidupku. Keesokan harinya, saat aku sedang di kantorku, sebuah undangan masuk ke kotak email pribadiku. Sebuah undangan eksklusif untuk gala amal yang dihadiri oleh pengusaha besar dan tokoh terkenal di kota. Yang mengirimnya? Tentu saja Adrian. Dia memintaku untuk hadir sebagai pendampingnya. Aku merasa bimbang sejenak. Ini lebih dari sekadar pertemuan bisnis. Tapi aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk menjalani hidup baru tanpa terikat dengan masa lalu yang menyakitkan. Adrian adalah sesuatu yang baru. Dan sejujurnya, mungkin yang aku butuhkan. Malam gala tiba. Aku mengenakan gaun terbaikku, terlihat anggun namun kuat. Ketika aku tiba di lokasi, Adrian sudah menungguku di depan, berdiri dengan percaya diri dalam setelan hitamnya. Ketika melihatku, senyumnya terbit,
Dan aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda dalam caranya menatapku. "Andira, kau terlihat luar biasa malam ini," katanya sambil menawarkan tangannya. "Terima kasih, Adrian," jawabku sambil menerima tangannya. Malam itu, kami berjalan bersama, menghabiskan malam dengan berbincang dan tertawa. Semua orang di gala memandang kami, seolah kami adalah pasangan yang sempurna. Aku bisa merasakan chemistry di antara kami semakin kuat. Di akhir acara, Adrian mengantarku pulang. Di depan pintu rumahku, dia berhenti dan menatapku dalam-dalam. "Andira, aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku ingin jujur. Aku merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Dan aku berharap kau juga merasakannya." Aku terdiam sejenak, menatap matanya yang penuh kejujuran. "Adrian, setelah apa yang aku lalui, aku butuh waktu. Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku menghargai perasaanmu." Adrian mengangguk, penuh pengertian. "Aku mengerti, Andira. Aku akan menunggumu, seberapa lama pun itu." Waktu terus berlalu, dan hidupku semakin stabil. Aku dan Adrian sering bertemu, menjalani hubungan yang lambat namun pasti. Sementara itu, Rizky benar-benar terjebak dalam kehancurannya. Tanpa pekerjaan, tanpa harta, dan tanpa dukungan siapapun, dia akhirnya terpaksa kembali ke rumah orang tuanya yang sederhana. Hidupnya benar-benar berubah drastis. Di satu sisi, aku sudah menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Semua usahaku berbuah manis. Hubunganku dengan Adrian semakin mendalam, dan aku mulai percaya bahwa aku bisa mencintai lagi. Namun kali ini dengan seseorang yang benar-benar menghargai dan memahami diriku. Pada suatu malam, saat aku sedang duduk di balkon rumahku, menikmati segelas anggur, aku memikirkan betapa jauhnya hidupku telah berubah. Dari seorang istri yang dikhianati, kini aku berdiri sebagai wanita mandiri dan sukses, dengan cinta baru yang siap menyambut masa depan bersamaku. Aku, Andira Kinasih, telah mengambil kembali kendali atas hidupku. Tidak ada yang bisa menghentikanku lagi. Sementara kehidupanku terus berkembang ke arah yang semakin baik, kehidupan Rizky semakin tenggelam dalam kegelapan. Setelah permohonan maafnya yang tidak kubalas, dia semakin terpuruk. Tanpa pekerjaan, tanpa harta, dan tanpa sahabat, dia benar-benar kehilangan semuanya. Laras, perempuan yang pernah membuatnya tergila-gila dan rela meninggalkanku, juga telah pergi, meninggalkan Rizky tanpa sedikit pun perasaan kasihan. Laras ternyata hanya mengejar uang, dan setelah mengetahui bahwa Rizky telah kehilangan semuanya, ia segera mencari mangsa baru. Rizky, yang dulu begitu percaya diri dan penuh angkuh, kini hidup di rumah orang tuanya. Rumah sederhana yang penuh kenangan masa kecil, namun terasa semakin sempit setiap harinya. Orang tuanya, yang dulu mendukung segala tindakannya, kini memandangnya dengan kekecewaan yang mendalam. Mereka tidak pernah menyangka anak lelaki mereka yang dulu membanggakan akan jatuh serendah ini. Setiap hari, Rizky menghabiskan waktu di kamar, merenungi semua keputusan buruk yang telah dia buat. Ada rasa penyesalan yang mendalam, tapi di sisi lain, ada kesadaran bahwa semuanya terlambat. Dalam keadaan seperti itu, dia merasa tidak layak lagi untuk siapapun, terutama untukku, Andira, wanita yang pernah dia sia-siakan. Suatu siang, saat aku sedang berada di kantor, mengurus proyek besar yang sedang berjalan, telepon dari asistenku berdering. "Andira, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu." Suara asistenku terdengar cemas. "Siapa?" tanyaku dengan alis terangkat, sedikit penasaran. "Ini, Rizky. Dia menunggumu di lobi." Seketika, jantungku berdetak lebih cepat. Sudah lama aku tidak mendengar namanya. Aku terdiam sejenak, mencoba mengatur pikiranku sebelum memberi jawaban. "Baiklah, suruh dia menunggu." Aku berjalan menuju lobi, dengan langkah penuh percaya diri namun hati-hati. Saat pintu lift terbuka, aku melihat sosok yang dulu pernah aku cintai dengan begitu dalam. Tapi kali ini,
Rizky tidak lagi tampil seperti pria yang aku ingat. Dia terlihat lelah, kurus, dan kusut. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda keputusasaan yang jelas. Andira, panggilnya pelan begitu melihatku mendekat. Aku berhenti beberapa langkah di depannya. Apa yang kamu mau, Rizky? Aku? Dia menundukkan kepalanya. Suaranya berat. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku kehilangan segalanya. Andira, aku benar-benar menyesal atas apa yang aku lakukan padamu. Aku hanya ingin memohon. Bisakah kita mulai dari awal lagi? Mataku tetap dingin saat menatapnya. Di dalam hatiku, tidak ada lagi ruang untuk Rizky. Dia adalah bagian dari masa lalu yang sudah kutinggalkan, dan aku tidak ingin kembali ke dalam pusaran itu. Rizky, apa yang kamu harapkan dari ini? Setelah semua yang kamu lakukan, setelah kamu memilih untuk meninggalkanku demi seseorang yang bahkan tidak peduli padamu, apa yang membuatmu berpikir aku akan menerimamu kembali? Dia mengangkat kepalanya, mata penuh harapan yang kosong. Aku tahu aku salah. Tapi aku mencintaimu, Andira. Aku sadar aku salah meninggalkanmu. Tolong beri aku kesempatan. Aku menarik napas panjang. Cinta? Kamu baru sadar sekarang? Saat aku sudah berhasil bangkit dan meraih kesuksesan? Kamu hanya datang padaku karena kamu tidak punya pilihan lain. Bukan karena cinta. Aku sudah memutuskan, Rizky. Kamu tidak ada lagi di dalam hidupku. Wajahnya berubah pucat. Dia terdiam, tidak bisa membantah apapun. Air matanya mulai mengalir. Tetapi aku tidak terpengaruh. Dalam hati, aku sudah lama melepaskan perasaan terhadapnya. Aku doakan kamu menemukan jalanmu, Rizky. Tapi jalan itu bukan bersama aku. Tanpa berkata lagi, aku berbalik dan meninggalkannya. Suara langkah kakiku yang menjauh adalah penanda bahwa bab dalam hidupku yang berkaitan dengan Rizky telah benar-benar ditutup. Malam itu, aku duduk di balkon rumahku, merenungi kejadian yang baru saja terjadi. Aku tidak pernah menyangka Rizky akan kembali ke dalam hidupku dengan cara seperti ini, tapi aku tahu bahwa tidak ada lagi tempat untuknya di hatiku. Kini, hanya ada masa depan yang aku nantikan, dengan karir yang semakin menanjak dan kehadiran Adrian yang selalu mendukungku. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku menerima sebuah undangan makan malam dari Adrian. Dia ingin merayakan keberhasilan salah satu proyek besar yang baru saja kami selesaikan bersama. Malam itu, di restoran mewah dengan suasana yang begitu romantis, Adrian memandangku dengan tatapan yang lebih dalam dari sebelumnya. Andira, katanya lembut sambil menggenggam tanganku di atas meja. Aku ingin mengatakan sesuatu yang sudah lama ada di hatiku. Aku menatapnya dengan sedikit cemas, tapi juga penasaran. Aku mencintaimu, Andira. Bukan hanya karena kamu adalah wanita yang kuat dan cerdas, tapi juga karena kamu memiliki hati yang luar biasa. Aku ingin kita melangkah lebih jauh. Aku terdiam, hatiku berdebar. Perasaan Adrian sudah kutahu, tapi mendengarnya secara langsung tetap membuatku terkejut. Setelah semua yang kulalui, aku masih merasa ragu untuk terjun kembali ke dalam hubungan yang serius. Tapi Adrian berbeda. Dia selalu ada, menghargai dan mendukungku tanpa syarat. Adrian, aku butuh waktu, jawabku jujur. Adrian tersenyum lembut. Aku tahu, dan aku tidak terburu-buru. Aku akan menunggumu, Andira, seberapa lama pun itu. Malam itu aku pulang dengan perasaan campur aduk. Aku tahu, cintaku pada Adrian mulai tumbuh. Tapi aku ingin memastikan bahwa kali ini, aku membuat keputusan yang benar. Tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan, tanpa keraguan yang menghambat. Di sisi lain, Rizky semakin tenggelam dalam kesedihannya. Kehilangan Andira untuk kedua kalinya adalah pukulan yang lebih besar daripada kehilangan hartanya. Dia menyadari bahwa bukan hanya uang yang ia sia-siakan, tapi cinta sejati dari seorang wanita yang selalu ada untuknya. Kini,
Semua itu hanya menjadi kenangan yang pahit. Sementara aku, Andira Kinasih, terus melangkah maju. Masa depanku semakin cerah, bersama dengan kehadiran Adrian yang selalu setia di sisiku. Aku tahu, apapun yang terjadi, kali ini aku akan menang. Bukan hanya dalam bisnis, tapi juga dalam hidup dan cinta. Hari-hari setelah pengakuan Adrian berjalan seperti biasa, namun hatiku tidak lagi sama. Ada rasa hangat yang tumbuh di dalam diri, tapi juga keraguan yang masih bersarang. Setelah pengkhianatan Rizky, aku tak ingin terburu-buru memutuskan soal cinta. Aku ingin memastikan bahwa kali ini, cinta yang kuterima datang dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa kepalsuan. Adrian, seperti yang sudah-sudah, tak pernah menekan. Dia memberiku ruang untuk berpikir dan waktu untuk menimbang. Namun setiap kali kami bersama, tatapannya selalu dalam, seolah dia bersabar menunggu jawaban yang sudah ada di dalam hatiku. Suatu pagi, setelah malam panjang memikirkan perasaanku sendiri, aku memutuskan untuk berkonsultasi dengan Tante Mira, sahabat ibuku yang sudah seperti keluarga sendiri. Aku percaya dia adalah sosok yang bijaksana dan mampu memberikan perspektif berbeda. Andira, apa yang mengganggumu? Tanyanya lembut saat kami duduk di taman rumahnya yang asri. Aku bingung, Tante. Adrian, dia pria yang baik. Dia sangat mendukungku, dan aku mulai merasa nyaman dengannya. Tapi aku takut, setelah apa yang Rizky lakukan, aku tidak tahu apakah aku bisa percaya pada pria lagi. Jawabku pelan, menatap cangkir teh di tanganku. Tante Mira tersenyum bijak. Sayang, masa lalu ada untuk mengajarkan kita. Tapi jangan biarkan itu menjadi penghalangmu untuk masa depan. Adrian berbeda dengan Rizky. Sejak awal, dia selalu ada di sisimu. Bahkan ketika dia tahu apa yang terjadi. Itu sudah menunjukkan kualitas dirinya. Aku merenungkan kata-katanya. Ada benarnya. Adrian tak pernah memanfaatkan kelemahanku, dan dia selalu hadir ketika aku membutuhkan, tanpa meminta lebih. Tapi bagaimana aku tahu kalau dia tidak akan berubah seperti Rizky? Tanyaku, penuh kekhawatiran. Tante Mira meletakkan tangannya di tanganku, menenangkanku. Tidak ada yang pasti dalam cinta, sayang. Tapi jika kamu terus menutup hati karena takut terluka lagi, kamu tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Terkadang, kita harus berani mengambil risiko. Kata-kata Tante Mira menancap dalam pikiranku. Cinta, seperti hidup, selalu penuh risiko. Namun, itu adalah bagian dari perjalanan. Aku sadar, mungkin sudah waktunya bagiku untuk membuka hatiku lagi. Kali ini kepada Adrian. Beberapa minggu kemudian, Adrian mengajakku pergi ke sebuah acara formal, pesta ulang tahun salah satu kolega bisnisnya. Dia bilang acara ini akan menjadi malam penting, dan dia berharap aku bisa menemaninya. Aku mengenakan gaun malam sederhana namun elegan, berwarna biru tua dengan detail minimalis. Ketika Adrian datang menjemput, aku bisa melihat kekaguman di matanya. Dia tampak gagah dalam setelan hitamnya, dengan senyum hangat yang selalu membuatku merasa nyaman. Kami tiba di sebuah ballroom mewah yang dipenuhi para pebisnis dan tokoh penting. Malam itu berjalan dengan lancar. Adrian memperkenalkanku kepada beberapa rekan kerjanya. Aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar menghargai keberadaanku di sampingnya, bukan sekadar untuk gengsi atau pamer. Di tengah acara, saat musik berubah menjadi lembut, Adrian menatapku dan berkata, "Bolehkah aku meminta satu tarian?" Aku tersenyum, mengangguk. Kami berjalan ke lantai dansa, dan saat tangannya menggenggam pinggangku, aku merasa ada perasaan damai yang perlahan menghapus semua keraguan yang pernah menghantuiku. Dalam gerakan lambat, kami menari, dan sesaat aku menyadari bahwa dengan Adrian, aku tidak lagi merasa takut. "Andira," bisiknya lembut saat kami berputar perlahan, "aku tahu kamu masih butuh waktu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku serius dengan perasaanku. Aku tidak akan pernah menyakitimu seperti Rizky. Aku akan selalu ada untukmu." Aku menatap matanya yang jernih. Kali ini,
Aku merasa siap untuk memberikan jawaban. Adrian, kataku dengan suara pelan namun tegas, aku juga ingin melangkah lebih jauh bersamamu. Adrian tersenyum lebar. Senyum yang penuh kelegaan dan kebahagiaan. Aku tahu, keputusanku sudah tepat. Kehidupan baruku bersama Adrian berjalan dengan damai dan bahagia. Kami bekerja bersama di berbagai proyek, dan setiap hari, aku semakin yakin bahwa Adrian adalah pria yang layak untuk mendampingiku. Namun, seperti biasa, hidup tak selalu mulus. Sebulan setelah kami mulai membicarakan masa depan yang lebih serius, Rizky kembali datang dalam hidupku, kali ini dengan berita yang membuatku terkejut. Suatu malam, aku mendapat telepon dari ibu Rizky. Meski hubunganku dengan mereka telah lama renggang, dia tetap menganggapku seperti anaknya sendiri. Andira, ini ibu Rizky. Maaf mengganggu, tapi aku tidak tahu harus bicara dengan siapa lagi. Rizky, dia sedang di rumah sakit. Aku terkejut. Di rumah sakit? Apa yang terjadi? Ia mengalami kecelakaan, Andira. Kondisinya parah, dan dia menyebut namamu sebelum kehilangan kesadaran. Kata-kata ibu Rizky membuat dadaku sesak. Meski hatiku telah jauh dari Rizky, kabar ini menghantamku dengan keras. Kenangan masa lalu yang pernah kubagikan bersamanya perlahan muncul kembali. Andira, bisakah kamu datang? Lanjutnya dengan suara penuh harap. Aku menutup telepon, kebingungan. Meskipun aku tak ingin terlibat lagi dalam hidup Rizky, ada bagian dari diriku yang merasa bertanggung jawab. Dan aku tahu, aku harus melakukan sesuatu. Malam itu, setelah berdiskusi singkat dengan Adrian, aku memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Adrian, dengan pengertian yang luar biasa, menawarkan untuk menemaniku, tapi aku merasa ini adalah sesuatu yang harus kuhadapi sendiri. Setibanya di rumah sakit, aku mendapati Rizky terbaring lemah di ranjangnya. Wajahnya dipenuhi luka, dan tubuhnya dibalut perban. Dia tampak jauh dari pria yang dulu aku kenal. Di sisi ranjang, ibu Rizky duduk dengan mata penuh kekhawatiran. Andira, bisiknya saat melihatku. Aku hanya mengangguk pelan, lalu berjalan mendekat ke arah Rizky. Aku berdiri di samping ranjangnya, menatapnya dengan perasaan campur aduk. Tak lama kemudian, Rizky membuka matanya perlahan. Matanya yang sayu langsung tertuju padaku. Andira, suaranya parau. Maafkan aku. Aku terdiam. Ini bukan pertama kalinya dia meminta maaf, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Aku bisa melihat rasa penyesalan yang dalam di matanya, tapi juga rasa putus asa. Aku tidak akan bisa mengubah apa yang telah terjadi, Rizky, jawabku pelan. Tapi aku berharap kamu bisa memulai hidup baru, dan belajar dari semua ini. Rizky menatapku lama, lalu air mata mengalir dari sudut matanya. Terima kasih untuk semuanya. Malam itu menjadi penutup bagi semua kenangan masa laluku bersama Rizky. Aku sudah melepaskan beban di hatiku, dan kini aku benar-benar siap melangkah maju dengan Adrian. Hidupku yang baru adalah kisah yang akan kutulis sendiri, dengan cinta yang sejati di sisiku. Setelah malam di rumah sakit, beban dalam hatiku akhirnya terasa lebih ringan. Aku telah mengikhlaskan Rizky sepenuhnya, dan meskipun penyesalannya datang terlambat, aku tahu bahwa aku tak akan kembali lagi ke masa lalu. Hidupku sekarang bersama Adrian, dan aku siap menjalani masa depan yang baru. Hari-hari berlalu dengan damai. Adrian dan aku semakin dekat, tak hanya sebagai pasangan, tapi juga sebagai partner dalam berbagai proyek bisnis. Hubungan kami tumbuh semakin kuat, seiring dengan kesuksesan usaha kami. Adrian selalu mendukungku, dan aku merasakan cinta yang tulus darinya, sesuatu yang tak pernah kudapatkan saat bersama Rizky. Namun, ketenangan itu tiba-tiba terusik ketika suatu hari aku menerima telepon dari pengacara keluarga Rizky. Dia ingin bertemu untuk membahas sesuatu yang mendesak. Saat kami bertemu di sebuah kafe, pengacara itu terlihat serius. Andira, ini soal harta gono gini yang dulu kalian bicarakan.
Rizky telah membuat wasiat sebelum kecelakaannya, dan dia ingin semua yang menjadi bagiannya diberikan kepadamu. Aku tercengang. Apa maksudnya? Aku tidak mengharapkan apapun dari Rizky lagi. Semua sudah selesai. Pengacara itu mengangguk dengan tenang. Saya mengerti. Tapi Rizky merasa bahwa ini adalah bentuk penyesalannya. Dia tahu dia telah menyakiti Anda, dan dia ingin setidaknya, meski terlambat, menebus kesalahannya. Semua properti dan aset yang dulu dia klaim sebagai miliknya, sekarang ingin dia serahkan kepada Anda. Hatiku campur aduk mendengar kabar itu. Meski tak pernah berharap apapun darinya, kenyataan bahwa Rizky ingin menebus kesalahannya melalui harta benda ini membuatku berpikir, haruskah aku menerimanya? Atau haruskah aku menolaknya demi melupakan semuanya sepenuhnya? Adrian, seperti biasa, memberikan pandangannya dengan bijaksana ketika aku menceritakan hal ini padanya. Andira, ini adalah keputusanmu. Tapi menurutku, ini bukan hanya soal harta. Ini adalah langkah terakhir Rizky untuk melepaskanmu dan melepaskan dirinya dari masa lalu. Dengan menerima ini, mungkin kamu bisa membantu dia, meski secara tidak langsung. Aku terdiam merenungkan kata-kata Adrian. Ada benarnya. Mungkin ini adalah caraku dan Rizky untuk benar-benar menutup lembaran yang lama. Beberapa minggu setelah aku memutuskan untuk menerima wasiat Rizky, hidupku terasa semakin stabil. Bisnis yang kukelola bersama Adrian semakin berkembang, dan hubungan kami semakin mendalam. Adrian melamarku secara resmi di sebuah makan malam sederhana namun penuh kehangatan. Kali ini, aku merasa tenang dan yakin. Tak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantuiku. Namun, seperti semua hal dalam hidup, kebahagiaan ini tak datang tanpa ujian. Suatu sore, saat aku sedang berada di kantor, seorang wanita tak dikenal datang menemuiku. Dia tampak anggun, dengan pakaian rapi dan penuh percaya diri. Andira? Tanyanya saat bertemu denganku di ruang tamu kantor. Ya, saya Andira. Ada yang bisa saya bantu? Wanita itu tersenyum tipis. Aku Marisa, tunangan Rizky yang seharusnya dinikahi sebelum kecelakaan itu terjadi. Kata-katanya menghentak diriku seperti petir di siang bolong. Tunangan Rizky. Marisa mengangguk. Ya, kami bertunangan secara diam-diam setelah kalian bercerai. Tapi, semuanya berakhir setelah kecelakaan itu. Dia meninggalkanku tanpa apapun, dan aku datang ke sini untuk menuntut bagianku. Karena aku tahu, semua hartanya sekarang ada padamu. Aku tersentak, merasa dilema. Aku tak pernah mendengar soal Marisa dari Rizky, dan mengetahui ini sekarang membuatku bingung. Aku tak tahu apakah harus mempercayainya, atau menganggapnya sebagai seseorang yang hanya ingin mengambil keuntungan. Apa yang kamu inginkan? Tanyaku hati-hati, mencoba tetap tenang. Marisa menatapku tajam. Aku ingin apa yang seharusnya menjadi milikku. Rizky berjanji akan memberikan sebagian dari hartanya padaku. Tapi sekarang, kamu yang memilikinya semua. Aku menghela napas panjang. Dengar, Marisa. Aku tidak tahu apapun tentang ini. Dan yang pasti, aku tidak pernah meminta bagian dari harta Rizky. Dia menyerahkannya padaku sebagai bagian dari wasiatnya, dan itu sudah selesai. Kalau memang kamu merasa punya hak, kita bisa bicara baik-baik dan menyelesaikannya secara hukum. Marisa mendengus kecil. Hukum? Aku tidak punya waktu untuk itu. Aku ingin menyelesaikannya secara pribadi. Aku hanya ingin bagian yang dijanjikan padaku. Aku menatapnya dengan tegas. Aku tidak akan menyerahkan apapun tanpa dasar yang jelas. Jika kamu ingin sesuatu, bicarakan dengan pengacara Rizky. Marisa tampak frustrasi, tapi dia tidak bisa melawan argumenku. Akhirnya, dia pergi dengan perasaan kecewa, tapi aku tahu masalah ini belum selesai. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku menerima surat panggilan dari pengacara Marisa. Dia menuntut sebagian dari harta warisan Rizky,
dengan klaim bahwa dia adalah tunangan yang sah dan berhak atas bagiannya. Aku menghela napas panjang. Tidak kusangka, meski Rizky sudah tidak ada, masa laluku dengannya masih terus menyeretku ke dalam drama yang tak kunjung usai. Namun kali ini, aku tidak akan mundur. Aku tahu bahwa apa yang Rizky berikan padaku bukan sekadar harta, tapi simbol dari perpisahan kami yang sudah tuntas. Aku akan mempertahankan itu, tidak hanya untuk diriku, tapi juga untuk keadilan. Dengan dukungan Adrian dan tim pengacara yang kami miliki, aku siap menghadapi Marissa di pengadilan. Ini bukan lagi soal harta, tapi soal prinsip. Aku telah melangkah jauh untuk membebaskan diriku dari bayang-bayang masa lalu, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan kebahagiaan yang telah kubangun dengan susah payah. Kehidupan memang penuh kejutan. Namun, setiap kali tantangan datang, aku tahu satu hal. Dengan Adrian di sisiku, aku lebih kuat dari sebelumnya. Dan kali ini, aku akan memenangkan pertempuran ini, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk masa depan yang lebih baik. Pengadilan pertama digelar di sebuah ruang yang penuh dengan pengacara dan saksi-saksi. Aku duduk dengan tenang di samping Adrian, yang selalu mendukungku, sementara Marissa berada di seberang ruangan dengan raut wajah penuh ketegangan. Pengacaranya tampak siap untuk melawan, tetapi aku tahu bahwa apa yang aku perjuangkan adalah kebenaran. Hari itu, hakim memulai dengan mendengar kesaksian dari pengacara Rizky yang membacakan wasiat yang ditinggalkannya sebelum kecelakaan tragis yang merenggut nyawanya. Dalam wasiat tersebut, dengan jelas tertulis bahwa seluruh aset Rizky yang sebelumnya atas namanya telah diberikan kepadaku sebagai bentuk penyesalannya. Tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan nama Marissa atau tunangannya, yang membuatku semakin yakin bahwa ini hanyalah upaya liciknya untuk mengambil keuntungan. Pengacaraku, seorang wanita cerdas dan tangguh bernama Ibu Sinta, dengan tenang menatap Marissa sebelum berbicara di depan hakim. Yang mulia, bukti di sini sangat jelas. Klien saya, Andira, adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari wasiat Rizky. Tidak ada hak atau janji yang pernah tertulis, baik secara hukum maupun dalam bentuk apapun, kepada pihak Marissa. Tuduhan ini hanyalah upaya untuk mencoreng nama baik dan mempermasalahkan harta yang sudah sah secara hukum. Marissa terlihat gusar. Pengacaranya mencoba menggiring argumen bahwa dia adalah tunangan Rizky, yang seharusnya mendapatkan hak. Namun, ketika diminta bukti sah berupa dokumen atau saksi, tidak ada yang bisa mereka tunjukkan kecuali klaim lisan. Hakim pun mulai meragukan kebenaran dari cerita Marissa. Saat jeda pengadilan, aku keluar sejenak untuk menenangkan diri. Udara segar memberikan sedikit kelegaan. Tetapi di dalam hatiku ada ketakutan kecil bahwa Marissa mungkin masih punya trik lain di balik argumennya. Adrian berdiri di sampingku, memegang tanganku erat-erat. Kamu akan menang, Andira. Jangan ragu. Kebenaran ada di pihakmu. Aku tersenyum padanya. Terima kasih, Adrian. Aku hanya ingin semuanya selesai dan aku bisa benar-benar melanjutkan hidup tanpa gangguan masa lalu. Ketika kami kembali ke ruang pengadilan, pertempuran semakin memanas. Pengacara Marissa mencoba menggali lebih dalam, membawa berbagai saksi palsu untuk memperkuat klaimnya. Tetapi pengacaraku, Ibu Sinta, dengan cerdik mematahkan setiap argumen mereka dengan bukti konkret yang kami miliki. Akhirnya, hari pengadilan itu mencapai klimaksnya ketika hakim meminta Marissa untuk berbicara. Dengan suara gemetar, dia mengakui bahwa memang tidak ada janji tertulis dari Rizky. Dia hanya berharap dari kata-kata manis Rizky ketika mereka masih bersama. Itu adalah pengakuan yang menghancurkan dirinya sendiri, dan seketika ruang sidang dipenuhi dengan keheningan. Hakim dengan tegas memberikan putusan yang memenangkan pihakku. Marissa kalah di pengadilan. Hakim menyatakan bahwa semua aset Rizky sah menjadi milikku berdasarkan wasiat yang ditinggalkannya. Saat keluar dari ruang sidang, aku merasa lega. Namun, belum sempat aku melangkah lebih jauh, Marissa mendekatiku dengan wajah penuh kemarahan. Ini belum berakhir, Andira. Kamu mungkin menang di pengadilan, tapi kamu tidak tahu apa yang sebenarnya Rizky rasakan untukku.
Aku akan mencari cara lain untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milikku. Aku menatapnya dengan tegas. Marissa, aku sudah memaafkan apa yang terjadi di masa lalu. Tapi kamu harus menerima kenyataan bahwa ini bukan tentang kamu atau Rizky lagi. Ini adalah tentang kehidupan baru. Aku harap kamu bisa menemukan kedamaian dalam dirimu sendiri. Marissa memalingkan wajahnya dan pergi dengan langkah cepat, meninggalkanku dengan perasaan campur aduk. Namun, aku tahu bahwa pertempuran ini sudah selesai bagiku. Kehidupan setelah pengadilan kembali tenang. Adrian dan aku semakin sibuk dengan bisnis, dan pernikahan kami semakin dekat. Segalanya tampak berjalan baik, sampai pada suatu hari, aku mendapat kabar mengejutkan. Pagi itu, teleponku berdering. Ternyata itu adalah seorang kenalan lama dari keluarga Rizky. Andira, ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Rizky meninggalkan lebih dari sekadar harta. Ada dokumen penting yang belum diungkapkan. Dokumen apa? Tanyaku, bingung. Ada properti di luar negeri yang tidak tercatat dalam daftar warisan. Properti itu mungkin bernilai sangat besar, dan sepertinya Marissa mengetahuinya. Hatiku kembali berdebar. Mungkinkah Marissa mencoba langkah lain untuk mendapatkan kekayaan yang tersisa? Aku segera menghubungi pengacara kami, dan ternyata, benar adanya bahwa Rizky memiliki aset tersembunyi yang selama ini tidak diketahui. Properti tersebut terletak di sebuah negara di Eropa, dan Marissa memang telah berusaha untuk merebutnya secara diam-diam. Aku kembali dihadapkan pada dilema baru, tetapi kali ini aku lebih siap. Dengan Adrian di sisiku dan dukungan penuh dari tim hukum kami, aku bertekad untuk menyelesaikan semua ini sekali lagi, demi masa depan yang benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu. Cerita Andira, Adrian, dan bayangan Rizky tampaknya masih belum selesai sepenuhnya. Namun, di setiap babak baru kehidupannya, Andira semakin kuat dan tegar dalam menghadapi tantangan yang datang. Apapun yang terjadi selanjutnya, dia tahu bahwa dia memiliki kekuatan untuk melanjutkan hidup dengan penuh keyakinan dan cinta yang tulus dari Adrian. Kabar tentang properti tersembunyi Rizky di luar negeri benar-benar mengejutkanku. Rasanya seperti dunia yang sudah kupikirkan stabil kembali terombang-ambing. Namun, kali ini aku tidak takut. Bersama Adrian, aku sudah siap untuk menghadapi apapun yang datang. Kami segera menghubungi pengacara, Ibu Sinta, untuk menyelidiki properti tersebut. Prosesnya tidak mudah. Pengurusan dokumen lintas negara memerlukan waktu dan birokrasi yang rumit. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bahwa Marissa telah mencoba mengklaim properti tersebut dengan dokumen palsu, berharap bisa mengambil alihnya sebelum aku mengetahuinya. Semua bukti terkumpul, dan aku sadar bahwa Marissa takkan berhenti sampai dia mendapatkan sesuatu. Dia bukan lagi sekadar seorang wanita yang pernah menjadi selingkuhan Rizky, tapi seorang yang penuh ambisi dan dendam. Dia selalu merasa bahwa dirinya berhak atas harta yang tidak pernah menjadi miliknya. Pada satu malam, Adrian mengajakku bicara. Andira, apa kamu yakin ingin terus mengejar masalah ini? Kita sudah menang di pengadilan, dan aku tak ingin ini mengganggumu lebih lama lagi. Aku menatapnya, menyadari kekhawatirannya. Adrian, aku tak mengejar harta ini karena keserakahan. Tapi Marissa telah mencoba merebut hakku dengan cara licik berkali-kali. Aku tidak bisa membiarkannya terus bermain-main dengan hidupku. Adrian mengangguk dan tersenyum lembut. Baiklah, aku bersamamu apapun yang terjadi. Beberapa minggu kemudian, kami berangkat ke Eropa untuk bertemu dengan pihak berwenang yang mengurus aset Rizky. Perjalanan ini bukan sekadar urusan hukum. Ini juga bagian dari pencarian ketenangan yang sudah lama aku rindukan. Dalam perjalanan itu, Adrian dan aku semakin dekat, membicarakan rencana masa depan, impian, dan harapan kami setelah semua ini berakhir. Sesampainya di sana, aku bertemu dengan seorang pengacara lokal yang bekerja sama dengan Ibu Sinta. Ternyata, properti tersebut bukan hanya rumah biasa. Itu adalah sebuah villa mewah di tepi laut, bernilai sangat tinggi.
Rasanya tak percaya bahwa selama ini Rizky menyembunyikan tempat sebesar itu. Namun, kejutan terbesar datang saat kami diberitahu bahwa ada surat yang ditinggalkan oleh Rizky di properti tersebut. Surat yang ditujukan untukku. Hatiku berdegup kencang saat membaca isinya. Andira, jika kamu membaca ini, itu berarti aku sudah pergi. Aku tahu ini tidak akan memperbaiki apapun yang telah kulakukan. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa villa ini selalu kupikirkan sebagai tempat bagi kita untuk memulai kembali. Sayangnya, aku terlalu terlambat menyadari segalanya. Semua ini milikmu, dan aku berharap kamu bisa menemukan kedamaian di sini. Maafkan aku, Rizky. Air mataku mengalir tanpa kusadari. Bukan karena aku masih memiliki perasaan pada Rizky, tetapi karena rasa penyesalan yang tertulis dalam setiap kata-katanya. Villa ini, properti tersembunyi ini, adalah simbol dari penyesalan yang Rizky rasakan sampai akhir hayatnya. Namun, kenyataan berkata lain, dia sudah tiada, dan kehidupanku telah beranjak ke arah yang lebih baik tanpa dirinya. Pengurusan villa tersebut berjalan lancar. Aku sekarang menjadi pemilik sahnya. Namun, Marissa tidak tinggal diam. Beberapa hari setelah kepulanganku ke Indonesia, dia kembali mendatangi rumahku, kali ini tanpa sedikit pun rasa malu. Andira, ini tidak adil. Villa itu seharusnya menjadi milikku. Rizky berjanji padaku. Marissa berteriak di depan pintu rumahku, membuat keributan di lingkungan sekitar. Aku menatapnya dingin. Kamu tidak berhak, Marissa. Semua sudah jelas di pengadilan. Villa itu milikku, dan Rizky meninggalkannya untukku. Tapi aku mencintainya. Aku yang mendampingi dia di akhir hidupnya. Balasnya dengan suara parau. Aku menatapnya, merasa iba tapi juga marah. Cinta yang kamu bicarakan tidak pernah cukup untuk membuat Rizky meninggalkan aku secara sah. Marissa. Kamu hanya hidup dalam bayangan harapan yang tak pernah jadi kenyataan. Hidupmu akan terus terbelenggu jika kamu tidak bisa menerima kenyataan ini. Marissa terdiam, matanya berkilat penuh amarah dan rasa sakit. Namun, akhirnya dia pergi, meninggalkan ancaman di udara. Kamu akan menyesal, Andira. Ini belum berakhir. Hari demi hari berlalu, dan aku merasa bahwa bab ini akhirnya selesai. Meskipun Marissa terus mencoba mengganggu hidupku, aku tak lagi terpengaruh. Aku fokus pada kebahagiaanku bersama Adrian, dan persiapan pernikahan kami yang semakin dekat. Dengan villa di Eropa sebagai harta terakhir peninggalan Rizky, aku merasa telah mengakhiri semua urusan yang tertinggal dari masa laluku. Satu sore, ketika Adrian dan aku duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh, dia berkata dengan senyum di wajahnya, Andira, aku bangga padamu. Kamu telah melalui begitu banyak hal dan tetap berdiri kuat. Tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Aku tersenyum, menatap langit sore yang memerah. Terima kasih, Adrian. Aku tahu sekarang bahwa hidup bukan soal apa yang kita miliki, tapi siapa yang ada di samping kita. Aku bersyukur memiliki kamu. Dengan kata-kata itu, aku menutup babak lama dalam hidupku. Babak tentang Rizky, Marissa, dan segala harta benda yang pernah jadi sumber masalah. Kini, aku siap untuk membuka babak baru, bersama Adrian, dan memulai hidup yang penuh cinta dan kedamaian. Pernikahanku dengan Adrian adalah puncak kebahagiaan yang sudah lama kurindukan. Semua yang kualami membuatku lebih kuat dan bijak, memahami bahwa cinta yang tulus dan dukungan dari orang-orang terkasih adalah harta paling berharga. Dan meskipun ada bayang-bayang masa lalu, aku kini tahu bahwa hidup yang sebenarnya adalah tentang melangkah ke depan, bukan terus melihat ke belakang. Aku telah menyerahkan segalanya yang perlu kulepaskan, dan kini aku hidup dengan penuh kebahagiaan, bersama pria yang benar-benar mencintaiku. Marissa? Aku mendengar kabar bahwa dia akhirnya menyerah dan pergi dari kota. Aku berharap dia menemukan kedamaian dalam hidupnya, meskipun jalan yang dia pilih penuh dengan ambisi yang salah. Satu hal yang kupelajari dari semua ini, kekayaan bukan hanya soal harta benda,
tetapi tentang memiliki hati yang damai, orang-orang yang peduli, dan masa depan yang penuh harapan. Hari-hari setelah pernikahanku dengan Adrian terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Kami hidup tenang, penuh cinta dan kebahagiaan. Adrian adalah sosok suami yang selalu kuharapkan, penyabar, perhatian, dan selalu mendukungku. Namun, seperti yang sering terjadi dalam hidup, bayang-bayang masa lalu terkadang datang tanpa diundang. Suatu malam, ketika kami sedang duduk di teras villa tepi laut yang pernah menjadi properti tersembunyi Rizky, Adrian mendapat panggilan dari pengacara. "Andira, ada masalah baru," katanya dengan nada serius. "Marissa." Hatiku mencelos. Aku mengira semuanya sudah selesai setelah Marissa pergi dari kota. Apa yang dia lakukan kali ini? "Marissa telah menggugatmu lagi," jawab Adrian. "Dia mengklaim bahwa surat Rizky yang kamu terima adalah palsu dan bahwa villa itu seharusnya jatuh padanya sebagai istri sah. Dia telah mendapatkan pengacara baru yang kuat." Kepalaku berputar. Marissa ternyata tidak pernah menyerah. Ambisinya untuk merebut kekayaan Rizky, yang sejatinya tak pernah menjadi miliknya, tampaknya sudah merasuk dalam setiap helaan napasnya. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Beberapa minggu kemudian, kami berada di pengadilan lagi. Kali ini lebih sengit dari yang sebelumnya. Marissa berdiri di hadapan hakim dengan wajah penuh percaya diri. Dia melemparkan tuduhan bahwa surat Rizky adalah manipulasi dan bahwa dia berhak atas semua aset Rizky karena statusnya sebagai istri tidak sah di mata hukum. Ibu Sinta, pengacara kami, berusaha sebaik mungkin untuk membela kami. Bukti-bukti sudah jelas. Villa itu secara legal adalah milikku. Namun, Marissa tak henti-hentinya menyerang dengan argumen emosional yang membuat hakim tampak ragu. Dia menggunakan segala cara untuk meraih simpati, bahkan mencoba menyudutkan Adrian dengan tuduhan yang tidak masuk akal. Setelah berminggu-minggu drama di pengadilan, akhirnya keputusan jatuh. Hakim memutuskan bahwa villa tersebut tetap menjadi milikku. Namun Marissa diberikan kompensasi berupa sebagian kecil dari harta Rizky yang sudah terjual. Meskipun hasilnya tidak sepenuhnya seperti yang kuinginkan, aku merasa lega bahwa properti terpenting tetap dalam kendaliku. Ketika keluar dari ruang sidang, Marissa menatapku dengan penuh kebencian. "Ini belum selesai, Andira. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan menghancurkan Adrian. Kamu akan menyesal." Kata-kata itu bergema di pikiranku sepanjang perjalanan pulang. Namun, kali ini, aku tidak merasa takut atau terintimidasi. Aku tahu bahwa dia tidak lagi punya kekuatan untuk menyakitiku. Adrian dan aku telah membangun sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar harta. Kami membangun cinta, kepercayaan, dan kehidupan yang bahagia bersama. Beberapa bulan setelah kekalahan di pengadilan, aku mendengar kabar bahwa Marissa mulai terjerumus dalam masalah yang lebih dalam. Dia terlibat dalam banyak skandal keuangan yang membuat reputasinya hancur di mata masyarakat. Uang yang dia peroleh dari kompensasi pengadilan segera lenyap dihabiskan untuk gaya hidup mewah yang tidak dia bisa pertahankan. Suatu hari, aku mendapat kabar mengejutkan. Marissa ditangkap atas tuduhan penipuan dan penggelapan. Usaha-usaha yang dia jalankan dengan uang dari Rizky ternyata palsu belaka. Semua itu hanyalah fasad untuk menutupi ambisi kosongnya. Dalam waktu singkat, semua yang dia miliki hancur. Kabar tentang penangkapannya tersebar luas. Banyak orang yang dulu mendukungnya kini menjauh. Marissa akhirnya kehilangan segalanya. Bukan hanya harta benda, tetapi juga martabatnya. Hidupnya yang dulu tampak mewah dan berkilau kini runtuh seperti istana pasir yang diterjang ombak. Aku mendengar cerita ini dengan perasaan campur aduk. Aku tidak pernah ingin hidupnya berakhir seperti ini. Tapi ini adalah hasil dari pilihannya sendiri. Marissa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang dia ciptakan sendiri. Kini, semua masalah telah selesai. Adrian dan aku pindah secara permanen ke villa tepi laut, meninggalkan kenangan pahit tentang Rizky dan Marissa di belakang. Kami memulai babak baru dalam hidup kami, berdua,
dalam kedamaian dan cinta yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Adrian mengajakku untuk membuka bisnis baru bersama. "Andira, aku ingin kita punya usaha sendiri," katanya dengan penuh semangat. "Ini bukan soal uang, tapi soal membangun sesuatu bersama. Sesuatu yang bisa kita banggakan." Aku setuju. Bersama-sama, kami memulai sebuah bisnis resort kecil di tepi laut, menggunakan villa sebagai pusat operasionalnya. Kami bekerja keras, dan perlahan-lahan, usaha kami berkembang. Orang-orang datang dari berbagai penjuru untuk menikmati pemandangan indah dan keramahan yang kami tawarkan. Di tengah kesibukan, aku menyadari bahwa inilah hidup yang selalu aku impikan. Bukan karena harta, bukan karena status, tetapi karena cinta yang tulus. Adrian adalah sosok yang sempurna untukku, dan bersama dia, aku menemukan kebahagiaan yang sejati. Tahun-tahun berlalu, dan aku melihat ke belakang dengan rasa syukur. Perjalanan hidupku yang penuh liku-liku, dari pernikahan yang gagal dengan Rizky, hingga perjuanganku melawan Marissa, semuanya telah membentukku menjadi sosok yang lebih kuat dan bijak. Aku tak pernah menyangka bahwa kehidupanku akan berubah sedrastis ini, dari rasa sakit menuju kebahagiaan yang mendalam. Marissa, sepengetahuanku, masih di penjara. Tidak ada lagi kabar tentangnya setelah dia dijatuhi hukuman. Mungkin itulah akhir dari ambisinya yang salah arah. Sedangkan aku hidup bahagia dengan Adrian, menjalankan bisnis kami yang sukses, dikelilingi oleh cinta dan kedamaian. Hidupku sekarang adalah tentang keluarga, cinta, dan masa depan yang penuh harapan. Semua kesedihan dan rasa sakit di masa lalu kini hanyalah bayang-bayang yang perlahan memudar. Aku telah belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang uang atau harta benda, melainkan tentang cinta, kebahagiaan, dan hubungan yang bermakna. Dan untuk semua itu, aku merasa sangat beruntung.